Malam Romo. Yo tenang, engkau dari Ya, mana? Protestan, Katolik, saya Kristen Romo. maksudnya Protestan begitu. Dibesarkan di Protestan. Kristen, engkau tahu apa artinya Kristen? Pengikut Yesus Romo. Baca kembali, baca tolong bantu dulu Yulita. 1 Korintus 3 ayat 22. Bentar Romo. Kita 3 lihat ayat dari kata 20. Kristen artinya apa. Oke. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya adalah milikmu. Tetapi kamu milik Kristus dan Kristus milik Allah. Oke, dari kata milik Kristus. Kamu adalah milik Kristus, tenang. Itu kata Kristen. Siap. Dari kata Yunani, Kristos dan ano. Kristos artinya Kristus, ano artinya milik, kepemilikan. Pertanyaan saya, engkau adalah dombanya Kristus? Iya. Berarti engkau harus ada di dalam kandang yang dia punya, bukan kandang yang bukan dia punya. Gini, kalau yang Dari seperti kata-kata milik, maksudnya saudara, makanya engkau bilang kalau engkau bilang engkau Kristen, miliknya Kristus, ya harus ada di kandangnya. Kalau bukan di kandangnya, bagaimana mau katakan bahwa itu miliknya Kristus? Dari kata, kalau engkau tadi mati-matian kata Kristen, engkau Kristen. Sekarang kita buat pembanding kata Kristen di dalam kitab suci. Saya ambil langsung dari 1 Petrus 4 ayat 16. 1 Petrus 1 Petrus. ayat 4, 16 ya. 1 Petrus bab 4 ayat 16. Hati-hati dengan ayat dan bab. Jangan gantikan posisi. Namun Kata kunci, kenapa terputus? Aduh, Yulita. Putus-putus terputus. Bantu, ganti lektor, bantu ganti. Yulita. Aduh. Friska, bantu cepat, karena terputus. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Tenang, di situ referensinya Petrus ketika dia menulis itu. Jika engkau menderita sebagai orang Kristen, dia buat referensi ke Protestan mana? Ke Kristen yang mana? Kalau di situ saya melihatnya waktu itu belum ada ABC, hanya disebut sebagai pengikut Kristus. Engkau mana ayatnya? Ketika mengatakan ABC, engkau Ya, karena makanya kata Kristen tadi artinya miliknya Kristus atau pengikut Kristus. Itu saya mau supaya engkau mengerti dulu. ya oke. Karena setahu saya Alkitab ini Kata ditulis Kristen itu yang barusan kita baca tadi artinya miliknya Kristus atau pengikut Kristus. Yang dari etimologi tadi tuh, yang kita baca tadi. Oke. Yang di Antioquia kan pertama kali disebut Bukan itu, saya tidak omong itu. Saya omong kata Kristen yang baru kita jelaskan tadi sama engkau mengerti, jangan protes. Yang tadi kata Kristen Romo, dari karena saya Kristus dibesarkan dan di Protestan, jadi saya saudara. tetap protes gitu. Begitu maksudnya. Yang tadi yang kita omong kata Kristen etimologi dari Kristus dan artinya milik Kristus atau pengikut Kristus. Pertanyaan sangat simpel. Milik Kristus. Kalau milik Kristus konsekuensi, aduh siapa yang tolong dong teman-teman mengikuti. Kalau itu milik Kristus, dia harus ada di mana? Harus mengikut Kristus. Saya tanya tempat, ada di mana? Kalau saya nggak bilang tempat, kalau Yesus bilang ikutlah aku. Kau tunjukkan ayatnya, Yesus bilang ikutlah aku di mana kepada engkau. Halo, kakak, jamil dulu kakak. Kita naik kita mau diskusi. Saya belum diskusi dengan engkau, kasih turun dulu. Dewasa sedikit. Saya di sini bukan tukang protes apa. Kasih turun dulu. Kalau engkau mau berada di atas, kau tahan dulu. Saya masih dengan
saudaraku tenang, bukan dengan engkau. Kau tunjukkan Yang ayatnya di mana Yesus panggil engkau. di Matius 9 ayat 9 ya. Baca ayatnya, Matius 9 ayat 9, dia panggil engkau atau panggil siapa? Tolong dibaca, Frisko. Matius 9 ayat 9. Jadi yang Setelah jadikan Yesus pendalaman pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka Panggil berdirilah dulu kata Matius. ikutlah aku. Di situ omong tentang panggil Matius atau panggil engkau. Oke, kalau gitu Matius 4 ayat 19, Romo. Ganti ayatnya. Tidak, yang ini yang kau pakai dulu. Di situ Ya kan sama, panggil ikutlah engkau aku. atau panggil Matius. Jangan ganti ayat. Jangan dulu ganti ayat, kita harus mengerti di situ konteksnya. Di situ panggil engkau atau panggil Matius. Oke, saya salah. Saya ganti. Matius 4 ayat Oke, 19. Protestan silakan ganti ayat. Ganti ayat. Mana yang panggil engkau? Berapa tadi Matius 4 ayat 19 ya? Mm-mm. Oke. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku." Mereka kamu- ini siapa? Tahan dulu. Mereka ini siapa konteksnya? Yang dua bersaudara. Mana engkau di situ? Oh, harus ada engkau gitu ya. Engkau bilang engkau tadi dipanggil tadi itu, ikutilah aku. Mana? Ya kalau seperti itu kan nggak ada. Sama juga kalau seperti Makanya itu di kan. situ harus bilang gitu. Engkau sekarang harus pertanggungjawabkan. Engkau bilang Kristen adalah pengikut. Ternyata di situ bilang milik. Dan miliknya harus ada di dalam kandang yang sama. Yohanes 10 ayat 6. Ya udah, jelaskan Romo. Ya sekarang saya jelaskan. Miliknya harus ada di dalam kandang yang sama. Kepada engkau saya wartakan ini supaya ada di dalam kandang yang sama. Karena itu mandat kepada dalam saya. Adegian, kau kasih turun dulu. Engkau tidak mau ikut. Tolong mute kan? Oke. Minta maaf. Yohanes 10 ayat 16. Ada di kandang yang sama atau tidak dengan satu gembala? Yohanes 10 ayat 16. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Tenang. Semua kawanan Kristus harus ada di kandang dengan satu gembala. Ya, terus. Jadi engkau bilang pengikut Kristus tapi tidak ada di dalam kandangnya, bagaimana? Engkau mau tahu? Apa? Semua kawanannya Yesus digembalakan oleh siapa? Ini kalau yang digembalakan sama Yesus, oke. Nah, Semua kawanannya digembalakan Yesus sama digembalakan oleh siapa dalam Injil? Dia beri mandat kepada siapa untuk gembalakan? ini ke murid-muridnya. Ikutlah aku supaya engkau jadi penjala manusia, kan gitu. Satunya bukan penjala. Kau mau tahu siapa yang diberi mandat untuk jadi penjala? Saya selesaikan dulu dengan gembala. Kita ngomong tentang kawanan, milik yang ada di dalam kandangnya, kawanannya. Engkau tahu di dalam kitab suci, siapa yang diberi kepercayaan untuk menggembalakan domba-dombanya? Oke, belum tahu. Bagaimana engkau baca kitab suci kalau engkau tidak tahu di situ? Kan kamu sekolah skriptura, kalau tidak tahu bagaimana? Oh, saya nggak seperti itu, Romo. Makanya saya bilang Kristen, tapi dibesarkan di Protestan. Oke, sekarang engkau Kristen tapi dibesarkan Protestan, jadi engkau Kristen Protestan, maksudnya seperti itu. Kalau dibilang namaku Kristen, margaku Protestan, begitu. Oke, ya, sekarang kalau engkau datang sini untuk diskusi silakan. Semua kawanannya Kristus digembalakan oleh siapa? Bantu dulu. Yohanes 21 ayat ke-15 sampai 17. Yohanes 21, 15 sampai 17. Ini pakai TB1 atau TB2? TB1 karena mungkin dia ada TB1. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu
bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ini baru satu ayat. Tenang. Domba-domba Yesus punya digembalakan oleh siapa di situ? Oleh Petrus. Ayat 16. Oleh siapa lagi? Engkau bilang tadi rasul-rasul semua. Kita lihat siapa dikatakan kepada siapa. Ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Di situ Simon. siapa? Tenang, pelan-pelan kita kupas. Namanya descubrimiento. Maksudnya kita kupas ayat. Jadi teman-teman harus saya potong supaya cara kupasnya begitu. Di situ siapa? Tenang. Petrus. Petrus lagi. Oke, lanjut. Apa kata Yesus kepada Petrus? Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Tidak puas, Kata Yesus, ketiga kalinya. Sekarang ayat 17. Kepada siapa? Tenang. Kita naikkan Bapak Pendeta Ayub dulu. Supaya pembanding. Kepada Petrus. ayat 17, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedihlah hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Tenang. Ya. Dombanya Yesus digembalakan oleh siapa? Menurut ayat tadi. Menurut otoritas yang diberikan Yesus kepada siapa? Kepada Petrus. Pada Petrus. Yang sekarang saya mau jelaskan kepada engkau. Engkau bilang, semua rasul menerima mandat untuk menjala manusia. Ya. Kau tidak baca baik-baik, saudaraku. Engkau baca dalam konteks protestantisme karena tidak mau baca lengkap. Kita bantu dulu Lukas 5 ayat 10. Apakah di situ dikatakan kepada semua rasul atau hanya kepada satu orang saja di antara dua rasul yang lain? Lukas 5 ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, Tahan dulu di situ. jangan. Tahan dulu, tenang. Di situ Yesus bilang, kata Yesus kepada Simon, Yohanes, dan Yakobus, atau apa di situ? Tolong dibaca Friska. Kata Yesus. Kata Yesus kepada Simon. Apa kata Yesus? Jangan takut. Mulai dari sekarang, engkau akan menjala manusia. Saudara, mulai dari sekarang, Petrus, engkau yang akan menjala manusia. Sekarang itu sebelum kebangkitan. Sekarang sesudah kebangkitan. Yohanes yang sama, tetapi 21 ayat ke-8. Rasul-rasul yang lain sudah tarik jala ke pantai. Berarti tidak perlu Petrus. Nanti ayat 11 naik kembali ke perahu. Oke, lanjut. Baca dulu. Yohanes 21 ayat 8, murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Tahan dulu. Artinya, jala itu sudah ditarik oleh siapa? Tenang. Saya suka aktitud aktitud ini apa ya bahasa Indonesia? Aktitud ya bahasa Indonesia. Halo. Berkata kepada Petrus. Iya. Aktitud. Tolong bantu teman-teman yang ada. Aktitud bahasa Indonesia itu apa ya? Perilaku ya. Secara feedback gitu ya, Romo.
Iya, Perilaku maksudnya itu. perilakunya. Baik, engkau punya Baik, posisi Tingkah bagus. laku. Engkau tidak teriak-teriak. Saya senang engkau. Terima kasih. Tadi saya sedikit keras, tapi hanya untuk mau pancing engkau punya reaksi. Ternyata engkau tetap Sikapnya. tenang, sesuai dengan engkau punya nama. Oke, sekarang ayat 8. Rasul-rasul yang lain sudah tarik ke darat. Tenang, engkau artinya perahu dan jala sekarang sudah ada di mana? Tenang. Murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat. Berarti masih di pinggir ya? Iya, tapi belum selesai. Tidak jauh dari darat. Mereka buat apa? Ini yang penting. Mereka buat apa? Menghela jala. Halo? Live pause Romo? Ya, bisa dengar kok, Kak. Oh, Romo meskipun jeda bisa dengar. Nggak apa-apa. hanya kira-kira 200 hasta saja dan mereka menghela jala yang penuh ikan. Menarik jala ke darat gitu. Halo? Santai, saya sangat mendengarkan engkau. Artinya rasul-rasul yang lain sudah menarik jala Darat. ke darat. Sekarang jala dan perahu sudah ada di mana kalau begitu? Tenang. Logika. Sudah ada di Mendarat, menuju darat berarti itu. ya, sudah menarik, baca kembali. Menarik jala ke darat. Artinya jala itu dan perahu sudah ada di mana sekarang? Sekarang di darat. Sudah ada di Ayat darat. 9 Oke. ketika tiba di darat. Tiba di darat. Artinya sudah ada di Darat. darat. Sudah bisa mengerti? Tenang. Perahu sekarang ada di mana? Di darat. Sudah di darat karena ayat 9 yang kau baca ayat 9 supaya Ya. kita mengerti di situ. Ayat Rizka, 9. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. artinya perahu sekarang sudah di Di darat. Hilang. Oke, sudah ada di darat nih. Sekarang apa yang dibuat ayat 11 oleh Petrus? Saya butuh di situ. Ayat 11. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat. Penuh ikan besar. 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Tenang, engkau bisa mengerti. Kenapa Petrus naik lagi ke perahu untuk menari jala? Bisa mengerti? Bentar mau. Ayat 11 yang kau baca lagi. Engkau sudah bilang ayat 9 sudah tiba di darat, jala dan perahu. Sekarang ayat 11, siapa yang naik ke perahu lagi? Engkau baca. Petrus. Petrus buat apa? Menarik jala ke darat. Secara teologis lanjut. Yang mau dikatakan, siapa yang harus mengkonfirmasi jumlah ikan? Menari jala, Penuh ikan besar 153 ekor. saudaraku, 153 secara tradisi Yahudi, mentalitas Yahudi, 153 adalah jumlah semua jenis ikan yang ada di laut. Oke. Maka di situ kembali memperbaharui janji Yesus kepada Petrus untuk menjala ikan. Bukan rasul yang lain yang mengkonfirmasi bahwa jumlah ikan 153. Dan di dalam bab yang sama, saudaraku, di ayat 15, 16, 17, Yesus memberikan otoritas penggembalaan kepada Petrus dari domba-dombanya. Makanya jadi Kristen bukan sekedar mengikuti Kristus, tetapi ada di mana dia ada. Oke. Sekarang kesempatan untuk engkau, silakan. Oke. Sebenarnya bukan itu yang saya tanyakan, Romo. Jadi Tidak, kita omong tentang Kristen sampai ke Oke. situ. Supaya Oke, ya siap, maksudnya siap. situ. Pertanyaanmu sekarang, makanya sekarang pertanyaanmu terserah mau omong apa. Hanya tadi engkau bilang saya orang Kristen, engkau harus mengerti apa itu Kristen dulu, oke? Oke, siap Mo. Siap. Itu yang saya Terima kasih, maksudkan. Romo. Ya, gini, kan istri saya orang Katolik.
Mm-mm. Oke, saya punya anak dan saya harus sesuai janji pernikahan kan harus mengajarin anak secara Katolik. Mm-mm. Oke, Oke, maaf nanti kita langsung ke dokumennya. Engkau harus memenuhi 3 syarat sebelum engkau menikah Katolik, toh? menikah Katolik. Oke, nanti kita langsung supaya engkau mungkin nggak pernah dijelaskan secara kanonnya. Kita akan menemukan, bantu dulu teman-teman kanon 1125. Bantu Lisa atau siapa bisa. Yulita masih di situ, sudah turun ya. Bantu dulu. Tega itu siapa yang punya kanon 1125? KHK ya, kanon. Kalau tidak dapat biar naikkan frater. Frater engkau di mana frater tadi? Naikkan frater dulu, Rizka. Aduh, Rizka mereka di mana? Saya suruh naikkan frater. Frater sudah nggak di sini lagi, Romo. Ada di bawah dia tadi. Iya, tapi udah nggak ada. Oke. Kalian tidak temukan. Ini ada Kamen Raida ini. Kalian bilang tidak ada mana? Dia minta naik. Frater bantu dulu kanon 1125. Wih, kalian tidak ketemukan sama sekali di internet kah? Lisa dan kau. Oke. 1125. Dapat ini. Ya dari tadi tidak baca kemana Lisa? Kau nih. Ya, biar saya baca saja, nggak apa-apa. Kanon 1125. Izin semacam itu dapat diberikan oleh ordinaris wilayah jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal. Izin itu jangan diberikan kecuali telah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama, pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman, serta memberikan janji yang jujur bahwa ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga agar semua anaknya dibaptis dan dididik dalam gereja Katolik. Yang kedua, mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu, pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga nyata baginya bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak Katolik. Oke. Yang ketiga, kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki esensial perkawinan yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya. Oke. Sudah, tiga itu. Oke, jadi tadi hanya karena untuk melihat kembali bahwa Om Tenang tadi tanya, saya didik anak saya Katolik, ya memang ada secara kanonnya dijelaskan di situ. Oke. Teman-teman, bless, Tega kalian turun dulu karena banyak yang di bawah ini masih tunggu naik. Oke, minta maaf ya. Terima kasih sudah mendampingi. Oke. Kembali ke Tenang. Tenang, tadi saya bilang pada patokan hukum kanon terhadap apa yang sedang kau alami dari pernikahanmu. Oke. Silakan. Maaf, saya potong karena jelasnya di mana ya regulasinya. Oke. Oh ya, yang paling saya ingat yang nomor 1 itu mau. Oke. Oke. Jadi ini yang kan sekarang ini saya seringnya ikut ke gereja Katolik. Nggak masalah buat saya. Jadi yang kemudian dipertanyakan anak saya bahwa di waktu setelah bacaan Injil kan ada tanda salib. Oke. Setelah di saat tanda salib itu kan saya masih belum dapat jawabannya. Saya udah tanya 2 Romo tapi belum pas lah, maksudnya karena itu Injil apa wahyu khusus seperti itu. Nah, terus tahan dulu. Itu bukan tanda salib. Tanda salib yang ini ya. Iya. Itu kan firman itu kau tangkap dengan pikiranmu. Betul. Iya. Kau wartakan dan kau simpan di hatimu. Tidak ada tanda salib setelah bacaan Injil. Secara liturgis tidak pernah ada. Ya itu maksud saya yang 3 itu.
tiga itu tanda. tadi. Ya itu kan. Oke. Ya kalau bukan dibilang tanda salib ya maaf Romo. Ya saya kan Bukan tanda ya salib. Oke, gini. maaf. Kan saya nggak bikin tanda itu. Nah anak saya kan nanya, loh, nak kamu bikin aja nggak apa-apa gitu. Saya nggak masalah. Cuman gini, yang saya pertanyakan, kenapa? Maksudnya karena saya belum dapat jawabannya gitu Romo. Saya udah nanya 2 Romo karena itu wahyu khusus. Bentar. Wahyu khususnya seperti apa? Sedangkan Alkitab itu kan semua wahyu gitu loh. Nah, itu mau yang saya pengen tahu penjelasannya. Oke, itu bukan wahyu khusus. Setiap kali sebelum Injil akan buat seperti itu. Nanti saya akan terima firman itu dengan hati saya, dengan pikiran saya, wartakan dengan mulut saya, dan simpan di hati saya. Itu yang dimasukkan di situ yang pertanyaanmu tadi. Iya, maksudnya kan itu cuman ada sebelum bacaan Injil. Yang bacaan pertama dan kedua kan nggak ada. Bacaan ketiga. Nah, kan bacaan ketiga kan bacaan Injil. Itu baru ada. Nah, kenapa bacaan 1 dan 2 nggak ada? Itu mau yang saya pertanyakan. Oh ya, tidak ada karena bukan Injil. Nah, itu maksud saya itu. Saya ketemu 2 Romo, saya udah tanyain, yaitu wahyu khusus. Nah, ini maksud saya. Bukan soal wahyu khusus. Karena itu konsentrasi kita di Injil. Nah, karena bacaan maksud pertama saya punya kaitan dengan Injil. Setiap bacaan pertama itu selalu punya kaitan dengan Injil. Kenapa buat tanda itu? Mazmur 51 ayat 15. Bentar mau. Yuk. Mazmur 51 ayat 15. Bunyinya seperti apa? 51 ayat 15. Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Mazmur berapa? Mazmur 51 ayat 15. Mazmur 51 ayat 15, iya. Coba. Kok beda ya? Maka aku akan mengajarkan jalan-Mu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik. Engkau baca Mazmur atau apa di situ? Beda. Itu ayat 13 itu. 15, Friska. Di 15 sini Romo. pusing sekali itu. Iya, 13 soalnya itu ada dalam kurung itu mau. Bingung saya Spanyol ayat 15. Iya, ini 15. Di situ ayat 13. Di terjemahan Indonesia ada dalam kurungnya mau. Hah? Hancur juga terjemahan Indonesia. TB1. Iya. 15. Saya baca terjemahan baru itu ayat 13. Oh, TB2 beda ya. Mazmur 15. Dibaca ayatnya. Lidahku, saya butuh itu. Iya, Romo. Tadi Mazmur 51 ayat 13 ada di situ. Mau 13 kayak 15, saya butuh ayatnya di situ. kalau 13 yang di TB1 ya, Romo. Janganlah membuang aku dari hadapan-Mu, dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripadaku. Tidak ada di situ. Yang lidahku, mulutku. Itu ayat 17 kayaknya mau. Enggak, ini 17. Itu sesuai ya, Patar. Itu sama, perlu Patar. lihat ayatnya. Saya butuh ayat yang berbunyi Ayat seperti 17, sekitarnya Friska. di situ. 17. Itu repotin kalian repot 17, Friska. Oke, Romo. Mazmur 17, 51 ayat 17. 17. Oh ya udah, 17. fokus yang baca ya. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Itu saya butuh itu saja. Bisa. Baca kembali ayatnya. Mau taruh di 13, 15, 17, saya butuh ayatnya yang bunyi seperti itu. Karena terjemahan Indonesia bingung. Ada yang 13, ada yang 17, ada yang 15. Makanya bingung kita di Indonesia. Oke, Romo. 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Tenang, kalau waktu kita omong itu, kita omong seperti itu.
kita buat sambil mengatakan pernyataan seperti itu. Oke, siap. Tenang. Kenapa Yesus bilang, pergilah, wartakanlah kabar baik, kabar gembira, yang namanya evangelium, Injil. Itu pesan dari Yesus. Kita bantu dulu. Wartakan, Markus 16 ayat 15. Maksud saya begini, Rizka, saya tidak butuh di ayat berapa. Yang tadi saya minta tuh yang bunyinya seperti itu. Karena terjemahan Indonesia tuh satunya ayat ini, satunya ayat itu yang membingungkan. Baik, aku Markus mau 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Tenang, engkau bisa mengerti di situ. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah evangelium, kabar gembira. Ya. Oke, saya siap. Makanya Saya sebelum nangkep udah. Injil, engkau terima tanda itu. Terima dengan pikiranmu, wartakanlah dengan bibirmu, dan simpanlah di dalam hatimu. Makanya sebelum Injil, Yesus perintahkan, pergilah, wartakanlah Injil. Mazmur tadi bilang, wartakan. Kembali ke Mazmur 51 ayat 17, versi Indonesia. 51 ayat 17. Ya Tuhan, bukalah bibirku, supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Bukalah bibirku Tuhan, ketika aku dengarkan Injil nanti, aku pergi untuk mewartakan. Tetapi pikiranku dan juga aku simpan sabda itu di dalam hati. Makanya sebelum Injil, Oh, berarti itu supaya ada jawabannya. mandatnya situ, pergi dan wartakanlah Injil. Siap. Oke. Bukan pergilah dan wartakanlah bacaan pertama, bacaan kedua. Bisa mengerti? Tenang. Siap. Tenang. Oh, minta maaf tadi saya masuk lewat pernyataan Kristenmu. Oke. Pertanyaan saya nih. Kanon 11:25 tadi, engkau telah menggenapi ketika engkau menikah Katolik bahwa semua anak-anakmu dibimbing, dibaptis di dalam iman Katolik? Ya. Minta maaf, pertanyaan yang seperti sebenarnya tidak saya tanya. Iya. Ya, karena kalau tidak, maka engkau bisa dituntut secara kanon. Karena engkau melanggar. Saya bukan takut dituntut secara kanon, tapi saya jadi pendusta nanti mau. Iya, Itu saya benar. Dan pendusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan Nah, Allah. itu dia, makanya saya Ini yang berbahaya sekali. Ingat, pendusta tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Wahyu 21 ayat 27. siap. Oke. Ini mau bentar. Yang saya tanyakan tadi kan, ya maaf ini saya belum bisa buka kamera karena Santai aja. follower- Tenang, yang follower- ini kau sudah mengerti. Yang ini saudaraku sudah mengerti. Maaf, Kak. mengerti. Saya Cuman orang itu kiri. kan saya tahunya itu tanda salib. Berarti itu tanda apa mau? Ya, itu salib 3 kali. Berarti benar tanda salib itu ya, Maya? Ya, tapi tidak tanda salib, sinyalnya salib ini 3 kali. Oh, ya. Bukan tanda salib normal kan begini. Mm-mm. Nah, di sini kami mewartakan Kristus yang tersalib. Ada hubungannya dengan 1 Korintus 1 ayat ke-18 lalu ke 23, 24. Oh, iya. Kami mewartakan Kristus yang tersalib. Makanya tadi bilang kami wartakanlah Injil. Sekarang kita kenapa tanda salib? Karena yang diwartakan adalah Kristus yang tersalib. Oke, siap. Dibaca dulu ayatnya ya supaya kita bisa mengerti. Supaya teman-teman yang lain bisa. 1 Korintus 1 ayat 10. Ayat 18, maaf. 1 Korintus 1 ayat 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ayat 22-nya, 23, 24. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tahan dulu situ. Orang-orang Yahudi membutuhkan tanda. Orang Yunani membutuhkan hikmat. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Untuk Lanjut. orang-orang Yahudi, suatu batu sandungan. Dan untuk orang-orang bukan Yahudi, suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil,
baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Aku terima sabdamu dengan pikiranku, wartakan dengan mulutku, dan menyimpannya dalam hatiku. Siap. Karena kenapa tanda salib? Sangat jelas bahwa yang kita wartakan adalah Kristus yang tersalib. Ya. Makanya bagi orang Yahudi membutuhkan tanda, bagi Yunani membutuhkan hikmat, tetapi kami mewartakan Kristus yang tersalib. Oke, siap. Bisa dipahami. Maaf, tadi cukup keras supaya saya bilang kita paham apa itu jadi Kristen, oke? Nggak apa-apa, kan saya juga ngikutin Romo Cafe soalnya. Oh Kenapa? ya, santai. Karena saya juga belajar lah, maksudnya ya karena kehidupan sehari-hari kan banyak ketemu gitu ya, yang berbeda. Maksudnya gini, kembali ke Kristen tadi, mau yang pertanyaan Romo pertama. Oh ya, kenapa saya memilih tidak memunculkan Protestan? Ya karena saya udah punya pasangan Katolik. Makanya kenapa kalau saya memunculkan Protestan, saya membuat perbedaan. Makanya saya memilih sebagai Kristen aja. Gitu. Oke, penting sekali. Sebagai pengikut Kristen. Penting sekali. Terus ada juga saudara yang bilang, kenapa nggak masuk Katolik? Oh maaf, saya udah dibaptis dan saya juga udah ikut Tritunggal. Saya nggak mau dibaptis 2 kali. Berarti kalau saya dibaptis 2 kali, dibaptis pengertian saya mengikut percaya kepada Yesus sebagai Tuhan. Nah, sedangkan saya kan udah percaya. Kalau dibaptis 2 kali, berarti saya kemarin orang sesat dong. Gitu loh maksudnya. Kalau engkau masuk Katolik, engkau tidak perlu dibaptis 2 kali. Katolik tidak akan membaptiskan orang yang sudah baptis Tritunggal. Engkau jangan keliru itu, karena hanya 1 pembaptisan. Karena yang di saudara saya nggak ada yang bisa jawab itu. Makanya tidak pernah akan membaptis orang yang sudah dibaptis Tritunggal. Kalau Katolik akan membaptis kembali orang yang sudah dibaptis Tritunggal, akan menentang Efesus 4 ayat 5. 1 pembaptisan. Tolong dibaca dulu. Lebih cepat ya teman-teman, lebih cepat. Efesus 4 ayat 5, 1 Tuhan, 1 iman, 1 baptisan. Tenang, tidak akan membaptis engkau kembali. Karena engkau sudah dibaptis di dalam formula yang diberikan Yesus. Matius 28 ayat 19. Oke. 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Katolik tidak pernah membaptiskan orang yang sudah dibaptis Tritunggal. Om tenang. Siap. Bisa. Yang kedua, pertanyaan saya. Ya. Tidak punya kekudusan, yang tidak mempunyai kekudusan tidak bisa melihat Allah. Kita masuk ke tema ini karena engkau harus hati-hati di situ. Satunya menjadi Kristen, satunya pencarian tentang kekudusan. Bantu dulu Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Sekarang engkau harus cari. Tanpa kekudusan, seseorang tidak bisa melihat Allah. Wow. Pengudusan kita melalui apa? Ibrani 10 ayat 10. 10 ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan 1 kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Kita dikuduskan oleh apa? Persembahan tubuh Yesus Kristus. Persembahan tubuh Yesus Kristus. Persembahan tubuh Yesus Kristus. Di mana tuh dia mati tuh? Gimana? Di mana Yesus mati? Di mana dia mempersembahkan tubuhnya? Di Golgota, di Kalvari. Di kayu salib. Jadi cara pengudusan seperti apa? Pengudusan melalui korban apa tadi?
tubuh Pengorbanan tubuh Yesus Kristus. Yesus Kristus. Sekarang 1 Korintus 11 ayat 26. 1 Korintus 11 ayat 26. Bagaimana mengorbankan itu? Ayat 26. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Berarti kita harus cari bagaimana supaya kita jadi kudus. Bisa mengerti? Bisa. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 5. Coba ayat 5 dan 6. Supaya orang tidak berdosa lagi, harus tinggal di dalam Dia. Kudus kan? Kudus artinya tidak berdosa. Bisa mengerti Om tenang. Siap. Pencarian. Oke. 1 Yohanes 3 ayat 5. Dan kamu tahu bahwa Ia telah menyatakan dirinya, supaya Ia menghapus segala dosa, dan di dalam Dia tidak ada dosa. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap orang yang tetap berbuat dosa tidak melihat dan tidak mengenal Dia. Cara supaya tidak berdosa tadi, tenang, ada di dalam, baca ayat 6-nya, penting sekali. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Setiap Tuh, logikanya begini. Pengudusan, kudus artinya tidak berdosa. Berjuanglah untuk memperoleh kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Ibrani 10:10 mengatakan, pengudusan kita melalui persembahan tubuh Yesus. Kristus. Yohanes bilang, ada di dalam Dia supaya tidak berdosa lagi. Karena ketika engkau ada di dalam Dia, Dia ada di dalam engkau. Setiap orang yang ada di dalam Tuhan, baca kembali ayat itu, ayat 6-nya, bagian pertama, setiap orang yang ada di dalam Tuhan. Karena itu, setiap orang yang tetap berada di dalam Dia tidak berbuat dosa lagi. Saudaraku, sekarang kita berjuang supaya cari bagaimana tahu supaya kita ada di dalam Tuhan, supaya tidak berdosa lagi. Bisa mengerti? Ya. Oke. Injil Yohanes 15 ayat 5 membuat pembandingnya kepada ranting yang tidak berada di dalam pohon. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Pelan-pelan nih, tenang. Jadi kita jangan seperti ranting yang terpisah dari pohon. Sebab jika ranting tidak tinggal di pohon, dia akan mati dan tidak berbuah. Pengudusan kita tadi tidak berdosa lagi karena kita tinggal di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan. Dalam Tuhan. Sekarang seperti ranting tidak tinggal di dalam pohon akan mati dan tidak berbuah. Sekarang bagaimana tahu caranya tinggal di dalam Dia? Yohanes yang sama akan menjelaskan. Bab 6 ayat 56-57. Yohanes bab 6 ayat 56-57. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudaraku, tanpa kekudusan tidak bisa melihat Allah. Jika Tuhan tinggal di dalam Dia, Dia tidak berdosa lagi. Dalam secara biblis teologis, bagaimana tinggal di dalam Tuhan supaya tidak berdosa lagi? Makan tubuh dan minum darahnya. Maka ayat 56 dibaca kembali. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku
dan aku di dalam Dia. Saudaraku, supaya kudus, engkau tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan tinggal di dalam engkau. Ketika Tuhan ada di dalam engkau, Dia menghapus semua dosanya. Caranya seperti apa? Makan tubuh dan darahnya. Bukan simbol, karena ayat 55 mengatakan hal ini. Ayat 55, sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Apa itu makanannya? Turun ke ayat 51. Ayat 51, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. 54. Ayat 54, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Apa gunanya memiliki semua dalam dunia ini ketika aku tidak dibangkitkan di sana karena tidak makan tubuh dan darahnya, minum darahnya? Tenang, engkau sudah punya semua, tetapi engkau masih kurang sarana pengudusan, yaitu makan tubuhnya dan minum darahnya, supaya dia tinggal di dalam engkau dan engkau tidak berdosa lagi. Bukan saya ngomong. Siap, siap. Nah, makanya engkau bilang, saya sudah Kristen, belum makan tubuh dan darahnya secara nyata di sini. Sebab apa? Sebab cawan yang kita ucapkan syukur, 1 Korintus 10 ayat 16. Dan roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan apa? 1 Korintus 10 ayat 16. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Dan karena sudah jadi persekutuan masuk ke dalam dan bersekutu transubstansi, maka bab 11 lanjut ke bab berikutnya ayat 27. Kalau kau tidak layak dan kau terima, kau berdosa kepada apa? 11 ayat 27. Jadi, barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Ayat 29, harus akui yang kau terima itu apa? Ayat 29. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Engkau harus mengakui bahwa itu tubuh Tuhan, bukan simbol. Sudahkah engkau melakukannya itu? Tenang. Waktu di gereja Protestan sudah. Tetapi untuk melakukannya itu, bukan sembarang orang yang melakukannya. Siapakah yang melakukan itu di dalam ritus Protestantisme? Kalau di Protestan tidak ada imam, saudaraku, yang melakukan itu harus seorang imam. Kembali kepada Ibrani 10 ayat 5. Pada zaman dahulu mereka mempersembahkan apa? Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tahan dulu. Korban dan persembahan tidak berkenan lagi. Siapa yang mempersembahkan itu? Bantu dulu. Lisa, engkau buka Keluaran 29 ayat 36-37. Imam-imam Yahudi tiap hari persembahkan apa? Keluaran 29 ayat
36, 37. 36, 37. Keluaran 29 ayat 36, 37. Tiap-tiap hari haruslah engkau mengolah seekor lembu jantan menjadi korban penghapusan dosa untuk mengadakan pendamaian. Dan haruslah kau sucikan mezbah itu dengan mengadakan pendamaian baginya. Haruslah engkau mengurapinya untuk menguduskannya. 7 hari lamanya haruslah engkau mengadakan pendamaian bagi mezbah itu. Haruslah engkau menguduskannya, maka mezbah itu akan menjadi maha kudus. Setiap orang yang kena pada mezbah itu akan menjadi kudus. Dan siapa yang mempersembahkannya? Ayat 35. Korban sudah ada, altar sudah ada, korban pengudusan atau korban penghapus dosa yang telah kita baca di 36 tadi. Sekarang, tahan dulu, siapa yang harus mempersembahkannya? Ayat 35. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan Ya lanjut. What happened? Halo. Okay. Maka haruslah kau perbuat demikian kepada Harun dan kepada anak-anaknya, tepat seperti yang kuperintahkan kepadamu. Selama 7 hari haruslah kau tabiskan mereka. Saudaraku, korban penghapus dosa, korban bakaran, korban penghapus dosa dipersembahkan oleh siapa di dalam perjanjian lama? Tenang. Oleh orang-orang imam dari orang Lewi. Imam Lewi atau Imam Harun. Oke. Sekarang ayat 5 dibaca lagi, Friska. 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Ini penting. Lisa, engkau sambung di Yohanes 1. Saya pakai tunjuk jari seolah-olah engkau di sini. Yohanes 1 ayat 29. Engkau telah mempersiapkan tubuh untuk aku. Wow, bahaya sekali. Ayat 10-nya. Tubuh ini dipersembahkan untuk apa? Pengudusan atau tidak? Ayat 10. Engkau siap, Yohanes 1 ayat 29. Friska, 10-nya. Sudah. Ayat 5 diberikan tubuh. Yohanes. Ayat 10 tubuh ini untuk apa? Jangan dulu Yohanes. Kita masih di Ibrani. Siap, saya bilang siap Yohanes. Jangan dulu baca. Ayat 5. Engkau telah mempersiapkan tubuh untukku. Tubuh ini untuk apa? Ayat 10. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Diberikan tubuh. Sampai menjadi manusia, diberikan tubuh, dan kita dikuduskan satu kali selamanya oleh persembahan tubuh Kristus. Garis bawah itu. Kenapa? Tapi kan di perjanjian lama kan anak domba, binatang. Iya, siapakah anak domba dalam perjanjian baru? Sekarang baru ke Yohanes. Yohanes 1:29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang dikorbankan di perjanjian lama adalah anak domba. Domba jantan. Yang dipersembahkan di perjanjian lama adalah anak Domba Allah. ya, anak domba. Allah belum. Yang dipersembahkan di dalam perjanjian baru adalah Anak domba. anak domba Allah. Oke. Sekarang Friska, engkau masih di Ibrani, jangan dulu tutup. Kita masih main di situ. Ayat 8-nya. Pergantian ritus di sini. Lewi ke Harun ke siapa? Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan Tahan engkau... dulu.
Tenang. Di situ dikatakan secara jelas korban bakaran, korban persembahan di dalam ritus Lewi yang dilakukan oleh Lewi dan Harun tidak berkenan lagi. Baca kembali ayat 8. Di atas ia berkata, korban dan persembahan, korban bakaran, dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat, tidak berkenan lagi. Ayat 9. Kalau begitu, dihapus, diganti, atau tidak untuk menegakkan yang baru. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendakmu. Yang pertama ia hapuskan, supaya menegakkan yang kedua. Yang pertama ditegakkan, tetapi yang pertama Harun dan Lewi melalui persembahan anak domba binatang. Om tenang, bisa mengerti di situ dulu? Iya. Tapi yang kedua ini untuk menegakkan. Yang kedua ini melalui apa? Ayat 10. Persembahan apa? Bukan lagi anak domba binatang, tetapi persembahan apa di sini? Tubuh Yesus. Dan karena kehendaknya inilah, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Tapi ritusnya belum berubah. Oh, sudah dirubah. Tapi sekarang, kalau begitu ritus baru ini apa? Bisa mengerti Om, tenang. Iya. Kalau begitu ritus baru ini apa? Sudah tahu ritus baru ini apa? Belum? Bab 7. Perjamuan. Sekarang ritusnya, ritus Lewi, korban binatang. Bisa mengerti? Iya. Ritus Harun, anak domba binatang yang dipersembahkan untuk penghapusan dosa. Sekarang ritus baru ini, tadi kan bilang baca ayat 9-nya dulu. Yang lama dihapuskan untuk menegakkan. Yang kedua. Yang kedua ini Bapak sudah tahu belum? Belum, secara ayatnya belum dibaca. Bisa mengerti? Iya. Oke. Sekarang kita turun ke bab 7 ayat 11-12. Ditegakkan yang baru. Yang baru tuh ritus apa? Bukan lagi Lewi Harun. Kalau itu bukan. Sekarang yang baru tuh apa? Bab 7 ayat 11. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Melkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Berarti sekarang peraturan yang dipakai adalah peraturan siapa? Tenang. Peraturan Melkisedek. Bukan lagi menurut peraturan Harun dan atau Lewi. Oke, lanjut lagi. Sebab, jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Jika peraturan berubah. Imamatnya berubah sekarang dari Harun ke Melkisedek. Harun mempersembahkan binatang dan itu tidak berkenan lagi kepada Allah. Karena yang pertama dihapuskan untuk menegakkan yang kedua. Yang kedua ini adalah persembahan, pengudusan melalui persembahan tubuh Kristus. Oh, kalau begitu, di dalam Ibrani yang barusan kita baca bab 7 ayat 11-12, berubah dari ritus Harun ke ritus Melkisedek. Berubah, bukan dihapuskan ya, berubah. Tetapi berubahnya sampai kapan? Ayat 15-16. Ayat 15, dan hal itu jauh lebih nyata lagi, jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Bukan lagi menurut peraturan manusia,
melainkan menurut peraturan. Baca kembali. Jadi di situ. Ditegakkan oleh siapa? Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Siapakah hidup yang tidak dapat binasa, saudaraku? Jadi menurut peraturan hidup yang tidak dapat binasa, siapakah hidup yang tidak dapat binasa? Lisa masih di sini? Oh ya sudah. Katolik Apostolik, engkau lari ke Yohanes 1 Bicara Allah Tritunggal atau Yohanes Tuhan 1 Yesus? ayat 2. Bab 1 ayat 2. Siapakah hidup yang tidak dapat binasa? Yesus bilang, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa makan aku akan hidup selamanya. Sekarang siapakah hidup itu? 1 Yohanes bab 1 surat ya. 1 Yohanes 1 ayat 2. Oke, saya aja Pater. Oke. Ya. Oh, Bapak Makater udah ada. Oke. Hidup itu telah dinyatakan, dan kami telah melihatnya, dan sekarang kami bersaksi dan memberitakan kepada kamu tentang hidup kekal, yang ada bersama-sama dengan Bapa dan telah dinyatakan kepada kami. Hidup itu kekal yang ada bersama-sama dengan Bapa. Siapakah itu? Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah apa? Dan apa itu bersama dengan Allah atau tidak? Dan apa itu adalah Allah atau tidak? Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh Rizka, kasih kembali ke ayat karunia dan kebenaran. Rizka, kembali ke ayat 16 tadi. Siapa yang menegakkan peraturan manusia atau sang hidup itu yang memberikan peraturan itu? Yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Siapakah hidup yang tidak dapat binasa itu, saudaraku tenang? Yang telah kita baca tadi, sabda menjadi manusia tadi. Yesus. Berarti peraturan itu diberikan oleh siapa untuk imamat Melkisedek ini? Diberikan oleh siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Lanjut ayatnya. Sampai kapan? Sebab tentang Dia diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya, menurut peraturan Melkisedek. Jadi imamat sekarang menurut peraturan Melkisedek sampai kapan, saudaraku? Selamanya. Ayat 21 menegaskan kembali. Ayat 21, tetapi ia dengan sumpah diucapkan oleh Dia yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Menurut peraturan siapa, Om Tenang? Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Tapi menurut imamat baru ini, menurut dari Lewi ke Melkisedek. Sekarang pertanyaan berikut. Kalau begitu, kenapa menurut Melkisedek? Bisa mengerti Om Tenang? Om Tenang sudah tahu kenapa menurut Melkisedek? Belum tahu. Saya masih bingung juga sampai sekarang siapa Melkisedek ini. Siapa itu Melkisedek? Sekarang kita bongkar. Kenapa ritu sekarang bukan Harun? Bukan mempersembahkan binatang. Tetapi menurut Melkisedek. Kalau begitu Melkisedek mempersembahkan apa? Kejadian 14 ayat 18. Kejadian 14 ayat 18. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Melkisedek seorang imam, saudaraku? Imam Allah yang maha tinggi.
Bukan hanya imam, imam Allah yang maha tinggi. Siapakah imam agung, imam Allah yang maha tinggi dalam perjanjian baru? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri. Sekarang di ayat tadi Kejadian 14:18, Melkisedek mempersembahkan apa? Roti dan anggur. Di dalam malam perjamuan terakhir, Lukas 22 ayat 19, bagian pertama, Yesus ambil apa dan mengatakan inilah rotiku atau inilah apa? Tubuhku. Ya, kita baca ayat. Lukas 22 ayat 19. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku." Yesus ambil roti, dia bilang apa? Inilah Tubuhku. tubuhku. Inilah rotiku. Inilah tubuhku. Kenapa inilah tubuhku? Apostolik bantu Yohanes 6:51. Roti itu adalah apa? Dagingku atau tidak? Yohanes 6:51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seseorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Di dalam Paskah Yahudi, mereka makan dua. Daging anak domba dan roti tak beragi. Di dalam perjamuan ritusnya Yesus punya, dia ambil roti tak beragi itu, dan dia katakan dagingku. Di situ ada infusi persekutuan. Bukan lagi roti sebagai roti, tetapi roti sudah menjadi daging. Yang pertama engkau mengerti kenapa ritus Melkisedek. Karena yang pertama Melkisedek mempersembahkan roti. Dan lebih jauh dari itu, lebih tinggi dari itu, Yesus mengubah roti jadi tubuhnya. Mengambil roti dan mengatakan inilah tubuhku. Yang kedua, ayat ke-20. Pendasaran biblis di dalam ritus lama seperti apa? Dan ritus baru, perjanjian baru seperti apa? Rizka. Lukas 22 ayat 20. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Ulang kembali, saya kurang dengar tadi. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Perjanjian baru ini oleh apa? Darahku. Darah Yesus. Melkisedek dalam Kejadian 14:18 mengambil apa? Roti dan anggur. Yang keduanya, mempersembahkan apa? Anggur. Yesus dalam malam perjamuan terakhir mengambil cawan yang berisi anggur dan mengatakan, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku, seperti yang dilakukan oleh Musa di dalam Keluaran 24 ayat 8. Apa yang dilakukan oleh Musa? Keluaran 24 ayat 8. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya kepada umat serta berkata, "Inilah darah perjanjian yang diikatkan Tuhan dengan kamu, berdasarkan segala firman tersebut." Perjanjian melalui darah Binatang. diberikan Allah melalui Musa. Sekarang siapa yang memberikan sendiri? Melalui manusia atau Allah yang sendiri yang mengatakan, perjanjianku bukan lagi
Allah melalui Musa, tetapi baca kembali ayat 20. Priska yang tadi. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Musa ambil darah binatang dan percik kepada orang dan mengatakan, inilah adalah perjanjian Allah dengan kita. Sekarang Allah sendiri yang mengatakan, inilah darah, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Tenang, Siap. engkau punya semua. Tapi yang ini engkau tidak punya di dalam protestantisme, di dalam kekristenanmu. Tubuhku, darahku, benar-benar makanan, benar-benar minuman. Untuk apa? Pengudusan. Untuk tidak berdosa. Engkau boleh punya semua. Tapi engkau tidak punya ini, tidak ada guna. Engkau boleh punya semua firman, engkau boleh punya semua. Tapi Yesus bilang, yang makan aku akan selamat. Tidak ada guna kalau kau tidak makan dia. Dia sudah kasih. Oke. 1 Petrus. Kalau dihubungkan dengan ini, Mo. 1 Petrus 2 ayat 9. Saya baca. Ya, 1 Petrus 2 ayat 9. Santai saja. Itu diambil dari mana nanti gampang. Saya analisa protestan, saya tahu bahwa semua adalah imam. Oke, kita lihat nanti ambil dari mana. 1 Petrus 2. Sudah. Basil, engkau bilang saya gila bagaimana nih? Saya omong kitab suci, kau bilang saya gila lagi. Tidak, saya tahu engkau mau larinya kemana. Gampang. Bukan hari ini protestan, pendeta-pendeta besar di Kolombia juga aman. Turun dengan kitab suci di tangan, lari, apalagi yang di sini di Rome saja. Saya tahu engkau mau larinya kemana. Gampang jelasnya. Silakan. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Engkau maksudkan di sini bahwa semua orang imam kan? Tenang. Iya. Tidak perlu lagi. Engkau keliru ayat 6-nya. Dia harus dibaca. Ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Kamu akan menjadi imamat khusus yang mempersembahkan apa? Dan kamu menjadi batu dasar dari semua. Baca kembali ayat 5. Dan batu dasar itu siapa nanti kita lihat. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus. Rumah rohani cukup dulu. Efesus 2 ayat 20. Didirikan di atas dasar siapa? Supaya jadi apa? Ingat, garis bawahi rumah rohani itu harus didirikan di atas dasar siapa? Efesus 2 ayat 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Supaya, lanjut. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan.
Baca kembali ayat 5 tadi. 1 Petrus 2 ayat 1 Petrus 2 ayat ayat 5. 5. Dan Belum biar saja di sini. Tenang, kalian blunder Protestantisme, blunder di sini. Tolak Santo Petrus, tapi pakai suratnya. Rusak. Oke, baca dulu. Nanti sebentar saya belum kaitkan ke Keluaran. Oke. Baca 1 ayat 5. Petrus 2 ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Oke. Saudaraku, rumah rohani ini, rapi tersusun ini, harus didirikan di atas dasarnya siapa? Kamu akan menjadi imamat khusus untuk pembangunan rumah rohani yang bertugas untuk membawakan persembahan. Di situ belum dikaitkan dengan Efesus. Di situ sangat jelas bahwa teman-teman